Anak laki nggak sama anak perempuan. Ini nih yang jadi problem di zaman sekarang nih. Saudara sekalian saya muliakan, nih zaman ke belakang tambahkan semakin banyak anak-anak laki lahir dengan hormonal perempuan. Tapi bagaimanapun selagi dia adalah laki-laki, maka dia harus berperan sebagai laki-laki. Nggak boleh ke perempuanan, nggak boleh ke banci-bancian, gitu ya. Mereka lembut sih silahkan aja. Kelembutan itu memang sesuatu hal yang baik, bukan begitu? Jadi laki-laki tapi lembut banget orangnya, gitu kan? Hatinya sensitif, bagus, nggak apa-apa gitu. Apapun yang Allah SWT berikan itu adalah yang terbaik. Akan tetapi bertingkah seperti perempuan, apalagi jika sebagai orang tuanya kemudian membenarkan itu yang kita telah diperingatkan oleh Allah SWT, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki beda sama perempuan. Teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu sebab kenapa akhir zaman tambah semakin banyak lahir anak-anak laki dengan hormonal perempuan. Ini buat sekedar pengetahuan ya. Sekarang ini banyak buah-buahan atau sayur-sayuran yang disuntik pupuk, diberi pupuk, pupuknya itu terdiri dari plasenta perempuan. Karena memang gak ada yang lebih bagus buat bikin besar buah sekaligus bikin buah tersebut lebih lama tahannya daripada plasenta perempuan. Plasenta perempuan itu zat yang paling subur. Zat-zat enzim-enzimnya itu yang paling bisa menyuburkan. Jadi buah pisang misalnya mestinya sekian, intikan plasenta itu tadi bisa jadi 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar. Nah, daerah-daerah yang banyak membuat buah-buahan itu jadi tambah besar, salah satunya adalah Thailand, di Bangkok, ya. Makanya kan kita segala-gala yang gede-gede kita sebut Bangkok. Jambu yang gede, durian yang gede, ayam potong yang gede, ayam Bangkok juga. Oh, saya baru denger ini malahan. Pokoknya itu semua yang disuntik-suntikan plasenta buat bikin besar buah gitu kan, anggur, apel, apa semuanya itu tuh kebanyakan dari daerah sana gitu, dari daerah Bangkok. Memang mereka memproduksi buah-buahan yang kayak gitu-gitu, besar-besar kayak gitu dengan disuntikan plasenta-plasenta. Termasuk juga di Amerika, di mana tuh memang kayak begitu gitu. Mereka memproduksi pupuk-pupuk yang terdiri dari plasenta perempuan. Akhirnya ketika ada ibu-ibu hamil, terutama di masa-masa muda kehamilannya, dia banyak mengkonsumsi buah-buahan tersebut sehingga anak yang dilahirkan itu udah kemasukan genetik hormonal perempuan. Kalau ternyata anaknya adalah laki-laki, jadilah anak laki-laki yang memiliki unsur hormonal perempuan. Gitu. Ujian buat orang zaman sekarang. Makanya saran saya, kalau ada yang lagi hamil, nggak usah nanam sendiri, nanamnya sekarang nanamnya duren. Kita nanam sekarang sampai kapan lah ininya ya, buahnya ya. Cukup dengan kita cari buah-buah yang lokal aja. Makan salak. Ya nggak harus salak juga kali ya. Buah-buahan kita yang lokal-lokal itu loh, yang bentuknya itu nggak jadi terlalu besar-besar gitu, yang nggak dipupuk-pupukin, gitu kan? Rambutan, pepaya, dondong, manggis, jeruk tuh nyari jeruk-jeruk yang lokal nih. Kenapa saya jadi kayak tukang buah? Itu tuh pengetahuan juga tuh. Kita tuh kalau makan buah itu teman-teman ya, cari yang musimnya, cari di daerahnya. Karena Allah tuh menempatkan segala sesuatu sesuai dengan waktu-waktunya, gitu. Terus cari yang ada bijinya. Kalau memang buah tersebut biasa ada bijinya, jangan nyari buah-buahan yang tidak mengandung biji. Ya, ini saya sampaikan juga nih, kalau ada yang mau bungkusin saya buah, nyari yang ada bijinya. Sekarang itu kan banyak buah, semangka nggak berbiji, lebih mahal. Anggur nggak berbiji, ya kan, lebih mahal. Itu teman-teman sekalian nggak bagus buat badan kita. Kenapa? Rekayasa genetik. Sekarang semuanya direkayasa, jadi nggak asli lagi. Kemudian makannya itu buah, kalau mau makan tuh sebelum makan berat,
biar dia jadi antioksidan. Dan kemudian saya sekarang jadi kayak dokter ya, oke. Emang gitulah jadi ustazah, tahu segala macam hal nih. Begitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu syaratnya makan buah tuh. Yang kelima, jangan yang terlalu matang. Sebab masa-masa bagusnya itu adalah masa-masa dia matang tapi nggak kematangan. Bukan mekal juga, bukan. Matang tapi nggak kematangan. Ibu tahu kan yang kematangan? Pisang kalau udah kematangan, ibu tahu kan modelnya? Iya gitu. Jadi yang bagus tuh pas memang lagi matangnya gitu, bukan yang kematangan. Gitu ya. Makan lagi musimnya, sebab Allah tuh kasih buah sesuai dengan waktunya. Gitu. Kalau kebutuhan badan kita tuh Allah kasih buah tuh sesuai dengan waktunya. Makan di tempatnya. Jadi buah-buahan yang nggak tumbuh di Indonesia nggak usah dimakan, gitu kan? Ya, kecuali memang yang kita disunahkan untuk memakannya seperti kurma, gitu ya. Seperti tin, zaitun yang memang tentu Allah sebutkan karena memang ada fadilahnya tersendiri gitu. Tapi selebihnya udahlah kita makan buah-buahan yang lokal-lokal aja. Itu yang jauh lebih penting buat badan kita gitu.